Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan, yaitu mata kuliah pembelajaran tematik. Dan selanjutnya yang kita bahas pada hari ini yaitu mengenai penilaian dalam pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik ini akan dibahas atau disajikan oleh kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 11, yaitu Nur Lailatul Qadariyah, Samratul Ilma, Ulfa Masrurah, dengan judul penilaian dalam pembelajaran tematik. Baik, sebelumnya agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat barokahnya, sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, baik untuk kelompok dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Ulfa Masrurah dan dua teman saya yang lainnya yaitu Nur Lailatul Qadariyah dan Samratul Ilma. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian dalam pembelajaran tematik. Pengertian penilaian itu sendiri yaitu penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian penilaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam pembelajaran terpadu menggunakan authentic assessment karena pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu, maka evaluasinya juga menggunakan authentic assessment. Penilaian otentik atau yang disebut authentic assessment adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah asas yang mendasari penilaian dalam pembelajaran. Yang merupakan prinsip penilaian yaitu yang pertama adalah shahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga yaitu adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat yaitu terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuntasan belajar, yaitu merupakan capaian minimal dari kompetensi dari setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu.
Yang kedua yaitu otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian berkesinambungan. Dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penelitian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diatur atau dinilai. Yang terakhir yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk penilaian. Bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu penilaian akhir semester atau disebut dengan PAS. PAS yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Yang kedua yaitu penilaian akhir tahun atau yang disebut dengan PAT. PAT yaitu kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Yang ketiga yaitu ujian sekolah atau yang disebut dengan US. US yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyesuaian dari satuan pendidikan. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bab 3 pasal 4 yaitu: yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu kompetensi dan teknik penilaian. Penilaian di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah untuk semua kompetensi dasar mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Teknik tersebut diantaranya yang pertama yaitu merupakan penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikulum maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100, sedangkan predikat disajikan dalam bentuk huruf A, B, C, dan D. Yang ketiga merupakan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian praktek kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan juga deskripsi. Yang selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM.
Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. KKM dirumuskan dengan mempertimbangkan setidaknya 3 aspek. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik siswa. Penilaian harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas siswa yang dapat diidentifikasikan berdasarkan hasil ujian jenjang selanjutnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah ataupun nilai raport sebelumnya. Yang kedua adalah karakteristik muatan atau mata pelajaran yang komplektivitas. Penilaian harus memperhatikan komplektivitas KD. Yang ketiga yaitu kondisi satuan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah pendidik dan daya dukung pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian rapor. Rapor adalah kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu 1 semester. Mengenai laporan prestasi mata pelajaran berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk model rapor, masing-masing sekolah diperbolehkan untuk menetapkan sendiri model rapor yang dikehendaki. Asalkan rapor tersebut menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diperoleh dari ketuntasan kompetensi dasarnya. Nilai rapor merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam 1 semester. Nilai tersebut berasal dari nilai ulangan harian atau UH, ulangan tengah semester atau UAS, dan ulangan akhir semester. Dan oleh karena itu, kedudukan atau bobot nilai ulangan harian sama atau lebih besar dari nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tambahan sedikit mengenai penilaian pembelajaran tematik, yaitu di sini prosedur penilaian. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, maka perlu dilakukan upaya mempertegas tujuan pengajaran, sehingga dapat memberikan arah terhadap penyusunan alat-alat penilaian. Jadi digunakan yaitu di sini tujuan pembelajaran itu dibuat memang sejelas mungkin, setegas mungkin, agar dalam pembuatan instrumen penilaian itu juga pasti sudah jelas, agar lebih jelas lagi mengenai apa yang akan dinilai dari pembelajaran itu. Selanjutnya yaitu mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Hal ini penting mengingat isi teks atau pertanyaan penilaian berkenaan dengan bahan pengajaran yang diberikan. Penguasaan materi pengajaran sesuai dengan tujuan-tujuan pengajaran merupakan isi dan sasaran penilaian hasil belajar. Selanjutnya, menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non-tes, yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alat penilaian, hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal.
Nah, di sini jadi memang sebelumnya soal-soalnya harus dilihat terlebih dahulu apa yang perlu tonjolkan dalam soal tersebut, apakah soal tersebut memang merupakan soal yang sulit atau soal yang masih tergolong mudah. Itu juga harus diperhatikan agar dalam pemberian nilainya, dalam hasil dalam penilaiannya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan bertanggung jawab pendidikan. Di sini menggunakan penilaian ini untuk memang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, kepentingan mengajar dan siswa. Jadi memang harus bisa sesuai karena kebutuhan dari penilaian ini sangat-sangat dibutuhkan untuk beberapa aspek seperti itu agar dalam pembelajaran itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran adalah sebuah hasil ketika kita memberikan materi sesuai dengan apa yang sudah kita rancang, dan tujuannya akhirnya adalah mendapatkan kompetensi apa yang kita berikan kepada siswa, yaitu kompetensi memahami dan materi-materi yang telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini tadi sedikit yang memang sudah dijelaskan di awal, yaitu di sini ada jenis penilaian non-tes dan jenis penilaian tes. Langsung saja. Untuk non-tes itu untuk tes itu seperti biasa, tes seperti pilihan ganda dan lain-lain. Sedangkan untuk non-tes seperti itu yaitu portofolio, penugasan, kinerja, performa, tes hasil karya seperti itu. Ini sudah dijelaskan, ada pilihan ganda, jawaban singkat untuk yang tes, dan non-tes, pengamatan, wawancara, portofolio, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya instrumen penilaian tes tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yaitu soal dengan pilihan jawaban pilihan ganda, dua pilihan benar salah, ya tidak atau menjodohkan. Yang kedua yaitu soal dengan mensuplai jawaban isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek soal uraian. Nah, yang di sini sudah jelas. Yang pilihan ganda sudah ada pilihannya, kita tinggal ambil. Terus pilihan benar salah, ya tidak atau menjodohkan. Seperti jawaban ini sesuai dengan soal ini sesuai dengan jawaban yang ada di sisi kanannya atau bawahnya, seperti itu. Sedangkan mensuplai jawaban yaitu mengisi atau melengkapi jawaban-jawaban yang memang belum ada, atau jawaban singkat atau jawaban uraian yang telah pertanyaannya sudah disiapkan di soal tersebut. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Materi, konstruksi sudah harus jelas juga. Bahasa, rumusan soal tidak menggunakan kata kalimat yang menjawab penafsiran. Nah, di sini banyak sekali kadang-kadang soal yang membuat ambigu, memiliki arti yang kan, jadi membuat siswa itu bingung, ini jawaban yang ini atau ini. Itu kadang-kadang bingung. Nah, juga jawabannya itu memang kadang-kadang ada yang memiliki maksud yang sama tetapi berbeda kadang-kadang. Nah, itu yang bisa menyulitkan dan membuat siswa itu bingung dalam menjawab dan mengerjakan soal yang diberikan.
Penilaian tes tertulis dalam pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian tes tertulis untuk tiap mata pelajaran dengan menyebutkan nama pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian tes tertulis yang tanpa menyebutkan nama mata pelajaran, tapi guru mengetahui tujuan yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing mata pelajaran. Untuk saat ini saya mengetahui yaitu dua tipe ini yang memang kadang-kadang mereka guru-guru saat ini juga menggunakan tes tema. Jadi yang digunakan yang tema itu tidak disebutkan bahwa di situ mata pelajaran ini, tapi campur. Jadi terdapat berbagai mata pelajaran yang ada di situ, tidak hanya cuma satu pelajaran tetapi banyak mata pelajaran dan tidak disebutkan, tetapi materinya berbeda, soal-soalnya juga berbeda, seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi mengenai penilaian tematik. Di sini ada penilaian tes tertulis dan pelajaran tematik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian tes tertulis untuk tiap-tiap mata pelajaran, sedangkan penilaian yang telah tanpa menyebutkan mata pelajaran tadi. Selanjutnya di sini ada contoh instrumen penilaian tertulis. Yang pertama yaitu kita dari temanya yaitu diri sendiri ini untuk kelas 1. Subtema perkenalan mata pelajaran pendidikan warganegaraan. Kompetensi dasar menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Nah, ini penilaiannya ini sudah instrumennya, yaitu instrumen penilaiannya sudah ditentukan dengan mata pelajaran, sudah jelas dengan indikator apa dan juga penelitiannya apa. Jadi kita dalam membuat penilaian instrumennya itu lebih mudah lagi apa yang kita nilai. Jadi tinggal memasukkan saja. Terus selanjutnya bentuk penilaian tertulis. Instrumen penilaian melengkapi isian singkat. Nah, selanjutnya contoh, Budi adalah seorang titik-titik, Hani adalah seorang titik-titik, yang sudah dijelaskan tadi mengenai isian singkat. Sudah pasti ada soal-soal atau bacaan tertentu yang memang sudah diberikan oleh guru kepada siswa, mereka baca, lalu di sini tinggal mengaitkan dengan soal-soal pertanyaan yang ada pertanyaan ada dengan bacaan yang telah diberikan. Instrumen penilaian tesnya yaitu ada beberapa contoh penilaian pembelajaran tema dalam bentuk tes. Penilaian terbentuk dalam jaring-jaring tema yang dimasukkan dalam mata pelajaran. Penilaian terbentuk dalam jaring-jaring tema yang tidak muncul dengan mata pelajaran. Selanjutnya, penilaian pengamatan. Pengamatan adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai alat evaluasi pengamatan dipakai untuk menilai minat, setiap dan sikap dan nilai-nilai yang dilakukan oleh peserta didik, melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun kelompok. Teknik yang digunakan adalah biasanya dengan checklist atau skala penilaian. Contoh di sini pengamatan dan melakukan daftar checklist seperti kelas 3 semester genap atau pelajaran IPA menunjukkan adanya pengaruh energi berdasarkan pengamatan, misalnya panas dari sinar matahari, kincir angin berputar bila ditiup angin, dan memetik gitar menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada tabelnya yang memakan hasil pengamatan dari mereka. Kita nilai dari angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kita melihat mereka untuk yang dengan nama ini, terus kita checklist, yaitu dengan ketentuannya 1, 2, 3. Di sini ada kesungguhan dalam melakukan pengamatan. Apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak, kita berikan checklist. Mungkin mereka tidak sungguh-sungguh, mereka kurang bersungguh-sungguh, mereka cukup bersungguh-sungguh, mereka sangat lumayan masih baik untuk bersungguh-sungguh. Nah, nomor 5 itu bisa dikategorikan sangat
bersungguh-sungguh, sangat antusias dalam proses pengamatan. Nomor 1 bisa dikatakan tidak bersungguh-sungguh sama sekali, 2 cukup bersungguh-sungguh, terus yang ketiga lumayan bersungguh-sungguh, yang keempat bersungguh-sungguh, yang kelima sangat bersungguh-sungguh, sangat antusias dengan apa yang mereka amati. Di sini mungkin dalam ketentuannya ada 3 bisa ditambahkan, atau hanya 2 saja atau 3 yang sebagai dalam penilaiannya hasil pengamatannya. Jadi nanti akan diskor, dijumlah di sisi kanannya itu di total nilainya berapa. Nah di sini kurang, bisa dikatakan kurang baik, kurang, cukup, baik, baik sekali, seperti itu. Kategorinya seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Karakteristik portofolio sebagai penilaian adalah merupakan hasil karya siswa yang berisi kemajuan dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus dalam usaha pencapaian kompetensi belajar. B. Mengukur setiap prestasi siswa secara individual dan menyadari perbedaan antara siswa. C. Merupakan pendekatan kerjasama. D. Mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri. E. Memperbaiki dan mengupayakan prestasi. D, F, dan F. Adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah usaha untuk membuat siswa itu lebih maju lagi, agar lebih tahu apa yang ada pada kemampuan diri siswa itu sendiri. Ini bukan sebagai, biasanya jarang sekali menggunakan portofolio, tapi ketika menggunakan portofolio inilah bisa digunakan untuk meningkatkan nilai dari keterampilan juga dari siswa itu, agar dia menjadi lebih baik lagi mengenai pembelajaran yang telah kita berikan. Langkah-langkah penilaian portofolio. Agar portofolio menjadi bagian integral dari kegiatan pembelajaran di kelas, portofolio harus direncanakan dengan hal hati-hati. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain memberikan keyakinan kepada siswa bahwa portofolio merupakan milik mereka. Jadi memang ini adalah tanggung jawab dari siswa itu sendiri, sudah ditekankan seperti itu, supaya siswa terlibat dalam kerja aktif dan mendorong mereka untuk menilai diri sendiri. Harus diyakinkan bahwa portofolio merupakan milik dan upaya mereka bukan sedang mengumpulkan hasil kerja supaya mendapat nilai. Jadi memang ditekankan bahwa itu milik mereka. Ketika mereka tidak perhatian dengan hal tersebut, mereka akan kurang sekali mendapat nilai dan kurang sekali untuk semangat agar apa yang dia miliki menjadi yang baik. Jadi kita harus tekankan bahwa ini adalah milik kalian, kita sama-sama mengerjakannya. Sebagai guru harus difasilitasi dengan hal-hal yang memang siswa dapat terpacu dengan hal tersebut, agar siswa itu dapat meningkatkan kerja aktifnya, kreatifnya, dan bisa membuat hasil-hasil kerja yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio mereka. Selanjutnya yaitu menentukan contoh kerja apa yang akan dikumpulkan. Berbagai contoh kerja dapat dikumpulkan, namun guru dapat memilih contoh kerja yang memudahkan mereka melihat perkembangan atau kemajuan siswa dalam mencapai. Nah, di sini juga ketika guru itu juga ketika membuat sebuah kerjaan keterampilan, guru bisa membuat pekerjaan yang memang mudah ketika nanti akan dinilai seperti apa. Jadi sesuai dengan apa yang ingin ditujukan oleh guru itu sendiri. Mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja, guru dapat mengajak siswa untuk menempatkan dan menyimpan kumpulan hasil kerja karya setiap siswa bertemu dalam sebuah map. Nah, ini seperti yang biasa dilakukan, yaitu di suatu tempat tertentu ditempatkan di pojok-pojok kelas biasanya, atau di suatu sudut di kelas sebagai tempat penyimpanan dari portofolio kelas, diberikan map atau dimasukkan ke kotak
itu seperti itu, agar siswa itu dapat juga melihatnya mengenai kerja mereka itu seperti apa, hasil-hasilnya seperti apa. Selanjutnya menyusun rubrik supaya guru dapat menilai. Dengan hasil karya siswa, guru perlu membuat rubrik yang membuat kriteria-kriteria yang diharapkan. 5. Menyusun jadwal. Perlu dilakukan penjadwalan, misalnya beberapa kali seminar dilakukan dan kapan dimulai dengan menyelesaikan penyelenggaraan pameran. Nah, di sini mereka juga memberikan sebuah pameran. Nah, ini adalah hasil siswa dari ini. Nah, mereka akan terpacu lagi dengan menambahkan semangat mereka ketika mereka membuat sebuah pekerjaan agar mereka dapat mengoleksi hasil-hasil pekerjaan itu dengan nilai-nilai yang baik tentunya. Melibatkan orang tua siswa pada waktu yang tepat. Perlu dijelaskan pada orang tua apa itu portofolio dan manfaatnya. Nah, ini sebagai mungkin contoh tugas-tugas yang bisa dibawa pulang ke rumah dan dapat dilakukan dengan bantuan dari orang tua. Nah, di sini portofolio juga harus diberitahukan kepada orang tua bahwa mereka memiliki hasil yang seperti ini. Untuk lebih lanjut lagi, ketika siswa itu di rumah, orang tua akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang anak lakukan. Jadi contoh aspek yaitu menulis mengenai bahasa Indonesia. Kemudian dasar, menulis beberapa kalimat dan huruf sambung. Hasil belajar, menulis beberapa kalimat sederhana terdiri dari 3-5 dengan huruf sambung. Indikator, menuliskan pikiran dengan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi, mudah dibaca orang lain, yaitu bentuk penilaian portofolio. Indikator ini mengisyaratkan keharusan ada proses panjang untuk menguasai sehingga digunakan penilaian portofolio untuk mengukur keterampilannya. Jadi dalam menuliskan tidak harus juga, tapi prosesnya ketika mereka belajar dan hasilnya akan sesuai ketika mereka rajin dan mereka akan mendapatkan hasil proses pembelajaran yang baik. Penugas setiap siswa membuat karangan pertama tentang pengalaman yang dialami minggu pertama. Jadi mungkin untuk ini pengalaman yang awalnya mereka dibuat. Selanjutnya setiap membuat karangan kedua tentang pengalaman yang dialami minggu kedua, mereka jadi bertahap. Di sini sudah dibuat tiga karangan. Selama 3 minggu tadi sudah dikatakan bahwa dalam setiap minggu mereka akan mendapat proses agar tulisan mereka itu akan bagaimana mereka akan berkembang dengan proses-proses. Jadi setiap kali tulisan 1, 2, 3 mereka akan berkembang, selalu berubah dengan tingkat-tingkat yang mereka dapatkan. Seperti ini aspek penilaiannya menggunakan sebuah rubrik dan siswa nama keruntutan seperti ini. Nilainya seperti ini. Kriteria penilaian A, peningkatan keruntutan isi, yaitu bisa dinilai 0 sampai 20, peningkatan huruf sambung 0 sampai 30, peningkatan kerapian 0 sampai 20, peningkatan usaha 0 sampai 30. Seperti itu. Selanjutnya penilaian kinerja. Menurut Mas Nur Muslih, penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas bagaimana terjadi, karakteristik dari tes kinerja, dan ada 2, yaitu peserta diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam mengkreasikan suatu produk. Jadi ini adalah suatu hasil dari apa yang telah siswa lakukan, seperti membuat sebuah produk atau keterampilan yang dapat ditampilkan atau dapat diperankan di depan kelas, dipresentasikan. Langkah-langkah penilaian: mengidentifikasi semua aspek penting, mengusahakan kemampuan yang akan dinilai dapat teramati dan tidak terlalu banyak, mengurutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan yang diamati, bila mana menggunakan rating scale perlu menyediakan kriteria untuk setiap. Dalam penilaian kinerja dapat menggunakan 2 kemungkinan instrumen, yaitu daftar dan ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dua skala tadi.
Tahapan penilaian kerja pertama dilakukan oleh tujuan yang ingin dicapai dalam penilaian penilaian kerja. Kedua, memilih kegiatan cocok untuk menilai siswa. Ketiga, menentukan kriteria kualitas kerja siswa. Keempat, menyusun rubrik kerja. Kelima, menilai kinerja. Seperti ini sudah jelas, yaitu yang pertama contohnya dengan bernyanyi. Jadi budaya di sini yang digunakan mata pelajarannya. Yang aspek yang dinilai menyajikan lagu dengan riang dan semangat. Nah, di sini ada hasil pengamatannya 1 sampai 5 dengan skala. Sudah jelas dengan 3 kriteria sudah ditentukan. Selanjutnya dengan hasil pengamatannya 1 sampai 2 sampai 3. Selanjutnya ini keingintahuan seperti tadi dengan nama siswa berani bertanya tentang sikap, penilaian sikap, berani bertanya, frekuensi bertanya, aktif berpendapat. Jadi ketika nah, di sini selanjutnya yaitu yang kita bahas kembali lagi mengenai penilaian sikap, yaitu sikap ketika mereka aktif atau tidak dalam pembelajaran. Ini sangat penting ketika guru ingin menilai dengan keaktifan siswa, sangat-sangat penting. Karena sikap di sini berdasarkan yaitu keaktifan siswa. Nah, di sini ada 3 aspek, mungkin bisa diganti dengan yang lainnya. Berani bertanya, frekuensi bertanya, aktif berpendapat, dan juga biasanya untuk mau berpresentasi menjelaskan di depan kelas. Habis. Nah, mungkin selanjutnya bisa kita bahas di pertanyaan di Google Class sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pertanyaan 1 anak 1 ditulis di bawah postingan PPT komentar kelasnya pertanyaan, terus nanti kita diskusi bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Kalau bisa 1 orang menjawab 1 pertanyaan yang ada di situ. Baik, kita akhiri dulu di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.